Setelah hujan berhenti dan air mulai surut, Allah memerintahkan bumi agar menelan kembali airnya dan langit agar berhenti menurunkan hujan. Firman Allah dalam surah Hud ayat 44. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah menurunkan hujan. Maka surutlah air, dan perintah itu pun diselesaikan. Bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Bahtera Nabi Nuh akhirnya berlabuh di sebuah tempat bernama Bukit Judi, yang kini dipercayai terletak di kawasan selatan Turki, berhampiran sempadan Irak modern. Ketika bahtera berhenti, suasana sangat sunyi. Tiada lagi suara manusia yang ingkar, tiada lagi pekikan ejekan, hanya tiupan angin lembut dan bunyi burung yang kembali berterbangan. Air yang dahulu menutupi seluruh bumi kini mulai surut, perlahan-lahan menampakkan tanah, pohon dan gunung yang selama ini tenggelam. Langit menjadi cerah, udara kembali segar dan bau tanah basah memenuhi udara, tanda bumi sedang lahir semula. Nabi Nuh dan pengikutnya keluar dari bahtera dengan penuh sujud syukur kepada Allah. Mereka menatap dunia yang baru, seolah-olah bumi ini telah disucikan dari segala dosa dan keingkaran. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Tafsir Ibnu Katsir. Dari para penumpang bahtera, manusia dan haiwan, Allah menetapkan permulaan generasi baru umat manusia. Nabi Nuh dan pengikutnya membina kehidupan baru di tanah yang subur, menanam tanaman, membesarkan haiwan, dan mengajar keturunan mereka tentang tauhid dan ketaatan kepada Allah. Karena itulah, dalam beberapa riwayat disebut bahwa seluruh manusia selepas banjir adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau digelar Abu al-Bashar Ats-Tsani, bapa kepada manusia kedua. Walau selamat, hati Nabi Nuh penuh sayu. Beliau mengingat istrinya dan anaknya yang tidak beriman, tenggelam bersama orang kafir. Namun Allah menenangkan hatinya. Wahai Nuh, janganlah engkau bersedih atas apa yang telah berlaku, karena sesungguhnya mereka bukan dari keluargamu dalam iman. Surah Hud 46. Dari situ Nuh belajar bahwa hubungan sejati bukanlah karena darah, tetapi karena iman. Nabi Nuh memimpin umatnya dengan penuh hikmah dan ketenangan. Bumi menjadi subur semula, sungai mengalir jernih, burung-burung berkicau, dan kehidupan berjalan dengan damai. Di setiap langkah, mereka mengingati nikmat keselamatan setelah azab. Kisah itu menjadi tanda bahwa setelah badai, pasti ada ketenangan. Setelah ujian, pasti datang rahmat. Dan setelah kebinasaan, Allah memberikan permulaan yang baru bagi mereka yang beriman.